selamat pagi. Bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda sepanjang hari ini melalui renungan pagi dengan tema Agama yang Bersinar, yang akan menyuguhkan kepada kita suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Kita akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar, menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 1 Mei 2023 dengan judul Bersukacitalah karena Dia telah mengampuni dosaku. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini untuk kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan tidak terhenti untuk dicurahkan kepada masing-masing kami. Rahmat-Mu begitu besar, pengampunan begitu luar biasa bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah itu kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan mempraktekannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Matius 9 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Mari kita ikuti penjelasannya. Orang lumpuh ini telah kehilangan harapan untuk sembuh. Penyakitnya itu disebabkan kehidupan yang penuh dosa, dan penderitaannya semakin pahit oleh penyesalan yang dalam. Kerinduannya yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Dia rindu melihat Yesus dan menerima jaminan pengampunan, serta didamaikan dengan sorga. Maka dia akan merasa puas apakah akan hidup atau mati sesuai dengan kehendak Allah. Dia memohon kepada kawan-kawannya agar membawa dia kepada Yesus sambil terbaring di atas tempat tidurnya. Dan dengan gembira mereka melakukannya. Namun, kerumunan orang begitu padat di dalam dan di sekitar rumah di mana Juru Selamat berada, sehingga mustahil bagi orang sakit itu dan kawan-kawannya untuk sampai kepadanya. Berulang-ulang para pengusung orang lumpuh ini berusaha mendesak maju melewati kerumunan orang banyak itu, namun sia-sia. Orang yang sakit itu memandang ke sekeliling dirinya dengan keluhan yang tak terucapkan. Bagaimana dia dapat melepaskan pengharapan itu, padahal pertolongan yang telah lama dirindukan itu begitu dekat. Atas anjurannya, sahabat-sahabatnya mengangkut dia ke atap rumah, membobol atap rumah itu, lalu menurunkannya di depan kaki Yesus. Khotbah itu terganggu. Juru Selamat memandang wajah yang penuh duka dan melihat mata yang memohon itu tertuju kepadanya. Ia tahu betul akan kerinduan dari jiwa yang menanggung beban itu. Kristuslah yang telah mendatangkan keyakinan kepada hati nurani orang lumpuh itu, bahkan selagi dia masih berada di rumah. Kristuslah yang telah menarik si penderita itu datang kepadanya. Sekarang dengan kata-kata yang bagaikan musik di telinga pendengarnya itu, Juru Selamat berkata, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Beban rasa bersalah bergulir dari jiwa orang sakit itu. Dia tidak dapat meragukannya. Kata-kata Kristus memperlihatkan kuasanya untuk menyelami hati. Siapakah yang dapat menyangkal kuasanya untuk mengampuni dosa? Pengharapan menggantikan keputusasaan, dan kesukaan menggantikan kemurungan yang menekan.
Rasa sakit orang itu pun hilang, dan seluruh tubuhnya telah berubah. Tanpa melanjutkan permohonannya, dia terbaring diam dalam damai, terlalu gembira untuk berkata-kata. Disalin dari buku Hidup yang Terbaik, halaman 59 dan 61. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan sukacita, berkat, dan pertumbuhan iman bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu memberikan sebuah penekanan. Orang lumpuh ini telah kehilangan harapan untuk sembuh. Penyakitnya itu disebabkan kehidupan yang penuh dosa dan penderitaannya semakin pahit oleh penyesalan yang dalam. Kerinduan yang besar adalah kelepasan dari beban dosa itu. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan. Curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan gereja Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, karena saat ini mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka setiap hari. Kami teringat para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, para apoteker, dan semua para pekerja kesehatan yang sedang memberikan waktu tenaga mereka untuk melayani di rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu. Biarlah hikmat dan sukacita sorga senantiasa Tuhan berikan bagi masing-masing mereka. Lebih daripada itu kami menyerahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan telah percayakan untuk memimpin rumah sakit Advent Palangkaraya. Biarlah kekuatan, kesehatan, hikmat sorga Tuhan selalu curahkan kepada hamba-Mu ini, agar dia akan menjadi teladan dalam kepimimpinannya, boleh sesuai dengan kepimpinan daripada Yesus Kristus. Guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan, Tuhan berkati mereka dengan hikmat sorga untuk mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara, hiburkan mereka Tuhan, berkati mereka, dan cukupkan juga segala kebutuhan mereka masing-masing. Para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dengan bertambahnya usia, mereka juga bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.